Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam channel Adi Reaction Official. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman hingga saat ini masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun teman-teman berada. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit membahas atau mengulas tentang salah satu tokoh yang sangat fenomenal ya, yakni seorang Raja Dangdut, Pak Haji Rhoma Irama, di mana beliau yang kemarin sempat bersiteru ya dengan Pak Rizik Syihab atau yang terkenal oleh khalayak ramai Habib Rizik Syihab ya. Namun Pak Haji sudah hakul yakin bahwa Pak Rizik Syihab bukan keturunan Rasulullah SAW. Itu menurut beliau dalam sudut pandang dari beberapa pihak yang beliau tampilkan pada podcastnya ya, Rhoma Irama Official. Nah teman-teman, kali ini saya tidak membahas masalah Habib ya, nanti lain waktu kita akan bahas lagi ya, karena ada sedikit informasi atau rujukan yang saya buka kembali. Saya teringat pada tahun-tahun sebelum Rhoma Irama berkiprah di politik ya. Dulu beliau kan pendukung PPP yang sangat militan, bisa dikategorikan seperti itu. Nah, banyak mungkin yang teman-teman sudah tahu ya bagaimana kiprah Pak Haji Rhoma Irama dalam politik. Pada waktu itu, tahun awal-awal beliau masuk politik ya, itu beliau masuk kepada PPP dengan alasannya karena ideologinya Islam ya. Itu menurut Pak Haji Rhoma Irama. Namun yang sangat luar biasa pada waktu itu, setelah 2 periode ya kalau nggak salah ya, beliau pindah ke Golkar. Nah di sini menarik teman-teman, ketika beliau pada tahun 96 ya, insya Allah kalau nggak salah, beliau pindah ke Partai Golkar, di situ Pak Haji Rhoma Irama mendapat posisi yang prestisius tuh, langsung dicalonkan menjadi kader ya, caleg dari DPP Golkar pada waktu itu. Dan Pak Haji Rhoma Irama memang dianggap spesial karena mempunyai basis massa yang sangat banyak. Makanya ketika beliau masuk Golkar, langsung disambut karpet merah, istilah seperti itu teman-teman ya. Namun, sudut pandang Pak Haji Rhoma Irama, menurut pengamat politik, nah ini menarik nih. Menurut pengamat politik Pak E.F. Syaifullah Fatah ya, beliau agak blunder sebetulnya. Boleh dikategorikan apa yang Pak Haji Rhoma Irama lakukan ketika pindah dari PPP Golkar, itu tidak berdampak signifikan terhadap suara Partai Golkar pada masa itu ya. Itu menurut Pak E.F. Syaifullah Fatah ya. Dan kepada Pak EF sedikit ya, saya lompat ya. Saya apresiasi ya kepada Pak EF Syaifullah Fatah ya. Kenapa? Karena ketika pertama kali saya melihat konten beliau dari awal Pak EF membuka channel hingga sekarang, beliau konsen kepada masalah politik yang sudah memang ilmunya. Ya, karena Pak EF adalah jebolan Universitas Indonesia ya teman-teman ya. Dan secara keilmuan politik, saya sangat apresiasi. Dan saya sudah buktikan ketika beliau muda, saya sudah memiliki buku beliau yang memang sangat akademis ya, bisa dijadikan rujukan. Dan saya coba mengambil buku E.F. Syaifullah Fatah yang berjudul Bangsa Saya Menyebalkan. Ini buku sudah lama ya teman-teman ya, lebih dari 20 tahun lah gitu. Saya buka kembali karena saya ingin melihat sudut pandang Pak E.F. Syaifullah Fatah pada masa lalu yang saya komparasikan kepada channel beliau yang secara politik itu konsisten dan sangat akademik di jalurnya. Maka saya tarik. Nah di sini menarik ketika beliau membahas Pak Haji Rhoma Irama teman-teman. Nah Pak E.F. pada waktu itu dia menulis di halaman 23 pada buku ini ya. Ini pada waktu Pak Haji Rhoma Irama pindah ke Partai Golkar pada tahun 97 yang menurut Pak EF tidak membawa perubahan suara ya pada basis masa Golkar, bahkan PPP malah naik ya setelah ditinggal Pak Haji Rhoma Irama. Nah, di sini menarik kenapa? Karena setelah kabar Rhoma Irama masuk Golkar menyebar ya melalui media massa, jemaah sebuah masjid, sebuah kampung ya di Jakarta membakar kaset-kaset Pak Haji Rhoma Irama teman-teman. Ya mungkin yang belum tahu ya, saya sedikit kasih referensi dari buku Pak F. Syaifullah Fatah ya, bahwa dalam sebuah acara di kampung ya, di sebuah masjid, orang ramai-ramai membakar kaset Bang Haji Rhoma Irama. Ya karena mungkin kecewa ya dengan keputusan beliau bahwa setelah konsen dari partai PPP tiba-tiba masuk Golkar, walaupun Pak Haji punya sudut pandang berbeda ya. Itu menurut Pak Haji Rhoma Irama. Namun dari sini kekecewaan massa yang memang sudah menjadi simpatisan dari Pak Haji Rhoma Irama ya ketika mendukung PBB, dan di sini umumnya warga Betawi ya yang merasa Roma dibilang pengkhianat. Ini menurut buku Pak F. Syaifullah Fatah ya, sudut pandang beliau ketika membahas Rhoma Irama pada masa lalu. Nah, jadi Pak Haji Rhoma Irama pada masa lalu sempat disebut pengkhianat karena pindah dari PPP ke Golkar. Hingga sekarang mempunyai partai sendiri kalau nggak salah teman-temannya. Nah, peristiwa itu menunjukkan bahwa masa politik Roma sebetulnya menurut Pak EF ya,
bukanlah sekedar jamaah musik dangdut soneta, melainkan jemaah politik Roma. Ini menarik teman-teman ya. Roma dipahami sebagai representasi karakter politik tertentu, bukan sekedar seorang artis yang dipuja secara membabi buta tanpa peduli baju politik yang dipakainya. Nah, apabila Pak Haji Romai Rama pada waktu itu memilih PPP karena berideologi Islam dan kembali ke Golkar, mungkin akan lebih ya mewakilkan karena basis Golkar itu adalah basis masa nomor satu pada masa itu ya. Sehingga mungkin aspirasinya apabila beliau dipilih menjadi caleg akan bisa mewakilkan umat Islam secara mayoritas yang diwakilkan oleh Golkar yang secara mayoritas di DPR. Mungkin itu asumsi beliau ya Pak Haji ya. Saya pun menghargai ya. Ini hanya cerita di masa lalu ya bahwa sepak terjang Pak Haji yang di luar musik dangdut memang beliau juga sempat terjun ke jalur politik ya dari PPP ke Golkar bahkan disebut pengkhianat dan sekarang beliau mengkaji masalah nasab bahkan membatalkan itu salah satu kontroversial Pak Haji Romai Rama. Namun saya apresiasi bahwa Pak Haji Romai Rama seorang tokoh yang hingga sekarang masih berminat pada hal-hal sifatnya sensitif dan bisa meluruskan atau bisa mengkaji yang tidak ya tanda petik ya yang tidak berdiam diri teman-teman, sehingga ini patut diapresiasi. Bagaimanapun juga secara mungkin ketenaran beliau sudah tenar, secara keuangan beliau sudah mapan, namun sebagai seorang muslim Pak Haji masih konsen, masih melihat, masih menilai apabila ada kontroversi di masyarakat minimal beliau tampil agak bermanfaat terlepas dari kontroversi yang terjadi di masyarakat ya teman-teman ya. Nah, maka wajarlah menurut Pak EF ya di halaman 25 ya, jika dalam pemilu 97 akhirnya menyaksikan seorang Roma yang gagal mendefinisikan dirinya sebagai seorang raja dangdut dalam konteks sosial politik yang telah membesarkan namanya. Akhirnya yang kita tonton seorang Roma yang sedang, ya ini sesuai dengan judul di film beliau ya, yang sedang membakar matahari menurut Pak F. Pulau Fatah ya, seorang pakar politik menurut saya. Nah ini menarik teman-teman ya sebagai penutup ya, karena saya tidak bisa lama-lama karena urusannya sangat panjang ya. Ini singkat aja sedikit yang mengetahui sepak terjang dari Pak Haji Romai Rama pada masa lalu ya, menurut sudut pandang seorang pakar politik Pak F. Pulau Fatah. Di dalam kerangka itulah masyarakat Mampang pada waktu itu ya punya alasan yang sangat kuat ketika membuat poster dan menyatakan dan tulisannya Roma no, biskuit Roma yes. Ya, itu yang terjadi di daerah Mampang. Nah, Roma Irama kalau nggak salah pun alamatnya di Mampang ya teman-teman ya. Kalau nggak salah ya. Jadi masyarakat Mampang sangat kecewa pada masa itu ya. Bagaimana seorang tokoh yang dikagumi, yang pada dahulu punya basis Islam yaitu PPP, tiba-tiba pindah ke Golkar. Demikian teman-teman ya, sedikit ulasannya tentang sepak terjang Pak Haji Romai Rama. Bahwa beliau pada masa lalu pernah disebut sebagai pengkhianat, beliau pernah dikritik, beliau pernah didemo, bahkan beliau ada yang melihat poster Roma no, ya biskuit Roma yes, kalimat satir ya, sindiran untuk Pak Haji Romai Rama yang seakan-akan menjadi kutu loncat. Namun apabila kita berpikir secara objektif ya, sudut pandang dari seorang pribadi yang pindah ke dunia partai atau ke partai lain itu hal yang biasa. Karena politik ya, politik itu harus mencari tempat yang mungkin bermanfaat untuk masa, entah itu umat Islam, entah itu bangsa. Apabila kita bercokol pada partai yang mungkin kecil, yang buat kita nggak berkembang, yang buat pemikiran kita tidak bisa diwakilkan di DPR, di MPR, bahkan kita tidak punya potensi untuk menjadi eksekutif ya dalam hal ini, menjadi bagian dari pemerintahan, menjadi tidak efektif teman-teman. Sehingga apapun yang dilakukan Pak Haji Romai Rama, mungkin ya sudut pandang beliau adalah demi kebaikan umat Islam Indonesia. Namun ini hanya tinjauan Pak F. Pulau Fatah yang tanpa sengaja ya saya tukil kembali, saya bahas sedikit ya, karena menarik mungkin teman-teman belum ada yang tahu ya. Dan Pak F. Pulau Fatah 20 tahun lebih ya sudah mengulas masalah Romai Rama yang sekarang masyarakat ramai masalah Romai Rama dengan nasab Ba'alawinya. Dengan teman-teman ya, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Jumpa kembali pada channel kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.